Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang lagi bisa berjumpa dengan kawan-kawan semua di acara Jejak Teladan. Kali ini edisi ketiga dan kita kedatangan tamu istimewa, siswa teladan nasional angkatan 92 yang kesukaannya makan pempek tapi sekarang terdampar di Malaysia jadi TKI. Tapi apa pekerjaan beliau di Malaysia, nanti kita akan ngobrol bersama dengan Ahmad Fadilan atau yang lebih terkenal dengan nama Elan. Jadi lebih keren Elan, yang saat ini sudah ada di ujung sana di negeri Malaysia. Halo Elan, apa kabar? Halo Sis Astrid, Alhamdulillah kabar baik. Semoga semua teman-teman juga di seluruh penjuru tanah air, bahkan di seluruh dunia, alumni Sisselnas juga sehat dan semangat selalu. Wah, amin, 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 amin. Itu kaosnya keren banget. Bisa dikirim nggak tuh ke Jakarta tuh? Ah, justru kaos ini dari Jakarta. Oh, kaos Saking itu dari tinggi. Jakarta. Iya, judulnya Interpol. Saya agak deg-degan nih. Semoga data saya nggak ada di situ ya. Oke, Data aja yang positif. iya. Mungkin Elan kita bisa mulai nih dengan ngobrol santai mengenai posisi Oke Elan sih. sekarang. Posisi secara fisik. Elan lagi ada di mana sih? Oke, baik. Terima kasih Astrid dan teman-teman semuanya. Saya sekarang ada di Kota Tawau. Mungkin tidak banyak yang tahu ya Kota Tawau ini di mana. Tawau ini sesungguhnya kota kecil. Dia berada di ujung paling timur Malaysia. Jadi sebagaimana diketahui Malaysia kan secara umum terbagi dua ya. Malaysia Barat di Semenanjung dan Malaysia Timur di Sarawak dan Sabah. Nah, saya sekarang ditugaskan oleh negara di Kota Tawau, yaitu kota terbesar ketiga di Sabah, setelah Kota Kinabalu dan Sandakan. I see. Jadi itu bagian dari Kalimantan kah? Pulaunya maksudnya? Bagian dari Borneo? Betul sekali. Jadi secara geografis, Kota Tawau ini bagian dari daratan Borneo. Jadi dia Hmm, berbatasan secara langsung di wilayah Indonesia itu dengan Provinsi Kalimantan Utara. Lebih hmm. tepatnya Kabupaten Nunukan. I see. Waduh, jauh sekali itu. Tapi walaupun kecil, tapi fasilitas bagus ya. Uh, well, maybe setara dengan kabupaten yang sudah maju lah ya kalau di Indonesia. Jadi listrik nggak biarpet kan? Kalau listrik nggak. Ah, bagus. Karena itu kan Mostly ya, kebutuhan dasar ya, itu. Ya, mungkin ya Ellen betul. bisa. Air, Ya, oke, good. Ya, air, listrik, sanitasi itu kebutuhan dasar yang harusnya menjadi hak semua orang ya. Senanglah kamu ada di daerah dalam tanda kutip terpencil, tapi semua kebutuhannya terpenuhi. Nah, Elan di situ jadi apa, Elan? Itu Pak Polisi atau gimana ini, Elan? Oh iya, baik, terima kasih. Jadi rekan-rekan, saya itu setelah menamatkan kuliah, kebetulan sempat berkarir di swasta, di Astra waktu itu kurang lebih sampai 2 tahun ya. Tapi garis tangan, takdir Allah, saya kemudian menjadi bagian dari Polri. Saya ikut menjadi apa namanya siswa di pendidikan Polri Sumber Sarjana waktu itu, tahun 2003. Nah, setelah saya ditugaskan menjadi perwira Polri, tugas pertama saya pernah di Palembang, pernah di Surabaya, pernah juga sekolah sampai keluar, alhamdulillah. Dan setelah itu saya ditarik ke Mabes Polri, saya sekolah pengembangan di Polri, dan saya masuk Interpol. Nah, setelah di Interpol, saya dapat tugas menjadi perwakilan Polri di Konsulat Republik Indonesia namanya, di Tawau ini. Jadi mungkin rekan-rekan sudah tahu ya, Indonesia kan punya perwakilan terhadap negara-negara yang punya hubungan diplomatik dengan Indonesia. Kalau saya tidak salah ada di seluruh dunia ada 133 perwakilan Republik Indonesia. Nah, dari 133 perwakilan Republik Indonesia itu ada 16 diantaranya yang ada perwakilan Polri-nya. Salah satunya di Tawau, which is yang paling kecil. Kenapa Polri ada di ke-16 itu? Kan biasanya cukup atasnya pertahanan ya? Betul sekali Astrid, pertanyaannya bagus sekali.
memang kalau dari segi kuantitas ya atas pertahanan jauh lebih banyak karena itu kalau saya tidak salah menjadi mandat dari konvensi Wina ya, ada sebagai perwakilan pertahanan negara. Nah, kenapa ada perwakilan Polri? Itu kalau yang kami lihat salah satu alasan yang paling mendasar adalah karena di wilayah perwakilan Republik Indonesia tersebut banyak terdapat warga negara Indonesia yang juga banyak persoalan hukumnya. Jadi kalau misalnya banyak warga negara tapi tidak ada persoalan hukum, mungkin tidak perlu ada Polri-nya. Tapi sebagaimana kita ketahui kan jumlah WNI di Malaysia ini diperkirakan 3 juta lebih. Dan banyak persoalan hukum di sini. Sehingga dari seluruh negara tetangga yang paling banyak perwakilan Indonesianya juga ada di Malaysia, totalnya ada 6 ya, dari mulai di Pulau Pinang, di Kuala Lumpur sendiri, di Johor Bahru, di Kuching, di Kota Kinabalu, dan di Tawau, itu hampir seluruhnya ada Polri-nya. Ada 5 jadi perwakilan Polri di Malaysia itu, termasuk saya. Jadi alasannya Astrid, karena warga negara kita banyak di sini dan banyak persoalan. Ya, ya, rata-rata persoalan yang memang membutuhkan intervensi dari polisi ya. Ya, sebetulnya bukan intervensi sih, kurang tepat kalau dibilang intervensi. Oke, kalau begitu Justru, apa nih? Dukungan dari Polri. ya betul sekali. Sebetulnya justru kita tidak bisa mengintervensi karena ini kan wilayah negara orang ya. Betul, itu Jurisdiksinya dia sudah di pertanyaan luar. saya. Iya, betul. Jadi karena apa namanya luar negeri itu sudah bukan lagi wilayah Republik Indonesia, maka hukum Indonesia kan tidak berlaku. Betul Yang sekali. berlaku kan adalah hukum setempat. Sementara banyak warga kita di sini terlibat dengan kejahatan juga, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Nah, Apa sehingga smuggling, people mereka smuggling? ini itu antara lain ya, nanti boleh kita bahas lebih lanjut. Jadi mereka yang terlibat kejahatan ini baik sebagai pelaku maupun korban kan tetap perlu didampingi hak hukumnya. Oleh karena itu, Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan Polri atas persetujuan mungkin Kementerian PAN juga menempatkan perwakilan Polri untuk memediasi, untuk mengadvokasi dan memberikan perlindungan terhadap warga kita yang terkait dengan persoalan hukum tadi. Gitu. Oke, good. Mungkin kita akan menyentuh ke situ lagi, ke mendalami berbagai macam isu yang dialami oleh saudara-saudara WNI kita yang ada di wilayah Tawau atau Malaysia secara umum. Tapi sekarang kita ngomongin pempek dulu, Elan. Oke, kita kembali ke masa lalu ketika Elan masih di Palembang. Waktu itu Sistelnas SMP ya, 92. Iya, betul sis. Jadi saya itu alhamdulillah ya, karena kasih sayang Allah, Tuhan, saya terpilih waktu itu menjadi siswa teladan SLTP Putra mewakili Provinsi Sumatera Selatan tahun 92. Which is sudah berapa puluh tahun yang lalu ya? 30 lebih ya? Jangan gitu dong, kita udah tua nih. SMP mana tadi? Dari mana SMP-nya di Palembang? Ya, saya SMP-nya SMP Negeri 12. Itu SMP di Negeri pinggiran 12. kota. Jadi sekolah saya dulu sekolahnya kecil lah, Street, sekolahnya di pinggir rawa-rawa gitu, di pinggir sawah. Ya. Tapi kenapa Saya bisa pun sekolah menang nih? Nah itulah alhamdulillah. Waktu itu sempat menggegerkan lah istilahnya. Wah, hebat. Which is sekolah yang ngetop, sekolah-sekolah elit, sekolah mahal gitu kan. Itu menjadi waktu itu kandidat-kandidatnya bisa dibilang tidak seberuntung saya. Saya beruntung terpilih dan alhamdulillah saya bisa mengangkat citra bahwasannya biarpun sekolah itu ada di pinggiran kota, fasilitasnya nggak bagus, sepanjang memang mungkin guru-gurunya juga menggembleng dengan baik, muridnya juga semangat, bisa saja kita mewakili provinsi ketika. Ya, jadi itu bukan hanya semata-mata Allah sayang sama Elan kan, tetapi juga ada upaya yang dilakukan supaya bisa tembus di seleksi itu gitu. Betul kan? Betul, saya setuju ya. Saya setuju. Yeah. Seperti Lalu, kata kolega kita ya, namanya proses itu hasil akhir tidak pernah mengkhianati proses. Betul sekali. Pastilah itu. Ya, walaupun hasilnya bisa aja tertunda 20 tahun gitu ya. Siap.
Wah, ini kalau ngomong sama, polisi nih seperti ini nih, "Siap, izin," gitu ya. Oke, saya ingin menggali lebih banyak sebenarnya, apa yang Elan dapatkan dari seleksi siswa teladan itu, gitu. Jadi, sesuatu yang bisa membuat Elan menjadi Elan sekarang, gitu. Apakah itu juga dikontribusi oleh keikutsertaan Elan di pemilihan siswa teladan nasional itu? Ya, baik Astrid, terima kasih. Wah, ini pertanyaannya benar-benar menengok ke belakang ya. Tapi saya masih ingat kok. Karena jujur saja, mungkin salah satu bagian masa lalu terindah ya ketika kita masih anak-anak menjelang remaja itu, ya kita punya prestasi sampai tingkat nasional kala itu ya. Saya masih ingat panggilan dari apa namanya ya waktu itu ya, Dirjen Dikdasmen mungkin ya, Dikdasmen, ya. kepada kita, ya itu benar-benar sangat membanggakan dan membuat terharu karena untuk pertama kalinya kita dari daerah gitu ke Jakarta naik pesawat dengan Mhm, celana pendek mhm. lagi, dengan pakaian Celana pendek sekolah warna kan. biru. Jadi kalau Astrid menanyakan apa yang saya ingat, nilai-nilainya, apa yang berkesan, terus terang memang menyandang profesi siswa teladan waktu itu bisa dibilang gampang-gampang susah ya, atau ringan-ringan berat juga buat kita. Kita masih remaja, kita masih mencari jati diri, tapi dengan menyandang predikat teladan itu kita harus bisa jadi model atau contoh untuk lingkungan sekitar kita. Yang saya ingat, yang paling berkesan buat saya adalah menjadi seorang teladan, apalagi masih berstatus siswa, berarti kita harus bisa menunjukkan mungkin etika atau akhlak yang baik, di samping tentunya kewajiban sebagai pelajar ya, rajin belajar gitu. Kemudian juga nilai-nilai kerjasama, Astrid. Betul, betul Jadi sekali. kan mungkin Astrid juga masih ingat tentunya ketika kita dulu dikumpulkan di Wisma apa ya namanya Wiladatika, Pusdika, Cibubur ya. Iya, sama, saya juga di Nah, situ, di Cibubur. betul. Itu kan apa ya? Kita kan bertemu dengan 27 provinsi dikali 4 orang ya tiap provinsi, which is ada 100 lebih gitu. Dan kita berinteraksi di sana. Dari mulai saling mengenal, kemudian kita bergaul, berinteraksi, dan ternyata belakangan kita baru tahu bahwa semuanya itu dinilai gitu loh oleh tim juri. Bagaimana suka duka kita bersamaan selama di situ. Jadi yang saya paling berkesan buat saya adalah bagaimana kita beradaptasi dan bekerja sama dengan lingkungan dan orang-orang yang baru kita kenal, kemudian dengan semangat keindonesiaan waktu itu, kita saling bercerita mungkin bagaimana karakter daerah kita, apa yang khas dari daerah kita, dan Hmm, yang paling menarik juga menurut saya nilai-nilai kreativitas, Astrid. hmm. Waktu itu kan judul kegiatan kita itu pemilihan siswa teladan garis miring bina Bina kreativitas siswa. kreativitas. Yes, betul sekali. Jadi kita juga dituntut kreatif kan. Nah, kita bisa Betul apa sekali. nih gitu loh. Skillnya bukan cuma pinter, tapi juga skillful. Gitu. Ya, pinter, skillful, dan bisa networking dan bekerja sama gitu. Nah, itu tantangan Betul, berat di betul. era sekarang kan, Elan, ketika semuanya serba terdigitalisasi, orang lebih sibuk dengan media sosial, jarang berinteraksi secara langsung, walaupun sekarang kita sebenarnya di karantina ya, tentu saja tidak bisa berinteraksi secara langsung. Tapi saya melihat ada beberapa nilai-nilai yang mungkin waktu kita dulu masih kecil atau remaja yang sedikit menghilang nih. Nah, nilai-nilai apa itu? Nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai saling menghargai, saling menghormati gitu. Karena kalau di media sosial itu kan jari-jari ini tidak punya kontrol ya, kita bisa menuliskan apa saja yang kita mau dan bisa saja tidak berwajah gitu di situ. Jadi, Ya, kita harapkan sih ada perbaikan lah selama, ya fase setuju, Astrid. lockdown ini, iya. Nah, balik Ya, lagi ke, betul sekali. pempek, aduh saya kenapa jadi pengen pempek ya ini ya. Waduh, Jadi balik lagi ke nanti kalau pengen Palembang. pempek, Oke, tinggal balik order lagi aja. ke kenapa? Tinggal order saja. Betul sekali, itulah gunanya, ini, digital world. Kita tinggal order, pempek dari Palembang udah terkirim ke Jakarta. Oke, balik lagi ke Palembang. Waktu itu
Ellen kan kuliahnya di MIPA Kimia ya? Ya, saya kuliahnya di Fakultas MIPA jurusan Kimia Universitas Jurusan Sriwijaya, kimia. betul. Dan ketika masuk ke Polri juga awalnya masuknya atau banyak terlibatnya di dunia forensik ya? Betul nggak, Elan? Ya, betul. Saya sempat secara keseluruhan saya 7 tahun ya di forensik, which is aktifnya sih mungkin 4 tahun karena selebihnya saya sekolah. Dan ini menarik gitu buat saya atau mungkin buat teman-teman di luar sana yang ingin tahu bagaimana, seorang anak lulusan MIPA, jurusan kimia, kemudian sempat kerja di swasta, lalu masuk ke Polri, dan, menekuni bidang forensik yang sebenarnya berhubungan kan dengan kimia. Saya yakin ilmu yang dipelajari ketika Ya, sarjana itu terpakai. Nah, kenapa saya betul. ingin Elan menceritakan ini, karena sekarang ini atau mungkin udah cukup lama juga banyak orang yang merasa dia tidak bekerja sesuai passion-nya. Banyak orang yang bekerja tidak sesuai dengan sekolah yang dia geluti selama sekian tahun. Ya contohnya saya lah, sekolah capek-capek dokter ya 6 tahun lebih nggak jadi dokter. But I'm happy. Tapi dalam kasus Elan ini kan menarik gitu. Nah, mungkin Elan bisa cerita mengenai transisi itu Elan, bagaimana ketika lulus sarjana, kemudian sempat bekerja di sektor swasta, terus masuk ke Polri dan menekuni dunia forensik, lalu apa saja yang dibawa gitu ya keilmuan dari S1-nya itu ke dunia pekerjaan baru di forensik itu. Ya. Baik Astrid, terima kasih. Jadi kalau ditanya korelasi antara educational background dengan professional background, memang dalam banyak kasus kita melihat ada sebagian dari rekan-rekan kita yang koheren ya atau konsisten ya, searah gitu antara latar belakang pendidikan dengan pekerjaannya. Tapi dalam banyak kasus termasuk juga yang saya alami juga justru mengalami lompatan ya, tidak ternyata karir dan bagaimana dunia pengabdian itu tidak harus selalu sama dengan latar belakang pendidikan formal kita. Saya awali dulu sedikit mungkin dulu eh, kenapa saya bisa menjadi bagian dari Polri dan menjadi salah seorang perwira Polri dari jalur sumber sarjana. Memang dulu Astrid ada suatu kejadian yang sempat mengguncangkan dunia sebenarnya. Tahun 2002 itu ada kasus bom Bali, Astrid. Jadi Betul. dari kasus bom Bali waktu itu, which is banyak sekali korbannya, ya kan? Dan membuat semua pihak, terutama Polri, menyadari bahwa dalam pengungkapan kasus-kasus yang cukup rumit atau yang kompleks gitu, dibutuhkan banyak sumber daya. Jadi sesuai dengan amanah yang diberikan kepada Polri melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 81 ya tentang KUHAP, Polri menyadari bahwa dalam penyidikan dan penyelidikan itu prosesnya harus dilakukan secara saintifik atau Hmm. scientific crime investigation. Sehingga Polri melakukan rekrut yang agak besar-besaran terhadap para saintis. Nah, waktu itu saya pun termasuk yang terjaring lah. Nah, saya mengawali karir setelah saya bergabung di Polri sesuai dengan latar belakang pendidikan saya, yaitu di laboratorium forensik. Which is laboratorium forensik itu tugas utamanya adalah memberikan bantuan teknis terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polri secara ilmiah. Ya, singkatnya sih untuk mengungkapkan kasus kita perlu bantuan scientific investigation supaya hasilnya tidak terbantahkan pada saat diuji di pengadilan. Ya. Begitu, Astrid. Betul betul betul. Dan, perlu pendidikan tambahan nggak sih waktu itu atau, Oh training-training iya, saja sudah cukup? betul, betul sekali. Jadi kita kan sebagai sarjana saintis ya lulusan Fakultas Mhm MIPA, ada yang jurusan kimia, biologi, ada jurusan mhm. farmasi dan lain-lain. Bahkan juga ada dari teknik metalurgi dan lain-lain, teknik kimia. Itu sekarang sudah banyak sekali di Polri. Dan setelah menjadi bagian dari Polri, tentunya yang tadinya ilmu kita hanya sifatnya teori, ya, hanya sifatnya dasar-dasar saintifik, kan ketika kita gunakan untuk aplikasi kepentingan untuk membantu penyelidikan, tentunya ada Mhm. sesuatu yang harus dihubungkan nih. Betul. Nah, kami mendapatkan pelatihan lanjutan. Kalau di Polri itu namanya Digjur atau pendidikan kejuruan. Mulai Mmm. dari yang dasar, menengah sampai dengan lanjutan. Ya. Supaya kita mempunyai apa ya dasar
apa namanya, dasar eh, keahlian yang mumpuni untuk melakukan penyelidikan secara ilmiah, maka kita dibekali dulu, dibekali dengan cara langsung praktek menangani kasus-kasus yang cukup rumit, di mana keahlian atau eh, latar belakang pendidikan kita itu bisa berkontribusi di dalam memecahkan kasus itu gitu loh. Betul, Nah, betul, betul. pelatihannya itu sendiri dilakukan di Pusdik Reserse namanya, Pusat Pendidikan Reserse Kriminal yang di Bogor ya, di Megamendung itu. Saya Reserse itu sendiri penyidik alumni ya? sana, ya bolak-balik juga ke sana. Reserse itu penyidik. Reserse itu nama bidangnya, ya kan, nama fungsinya, nama pejabatnya itu penyidik atau jabatannya itu penyidik. Menarik, menarik sekali. Tapi saya jadi tambah penasaran, kenapa S2-nya ngambilnya ilmu Water Science Engineering ya? Waktu itu di mana ini? Di Belanda ya, dengan beasiswa NISO, terus juga manajemen lingkungan. Jadi semuanya berbau lingkungan dan water science. Agak agak bergeser jauh ini dari ilmu forensik ini. Ya, 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 ya. Jadi saya waktu itu setelah saya berdinas selama kurang lebih 4 tahun di Polri, ada tawaran Astrid dari Bappenas memang. Jadi Bappenas itu menawarkan kepada seluruh ASN dari seluruh kementerian dan lembaga waktu itu, termasuk dari TNI dan Polri, untuk mengikuti seleksi pengembangan pendidikan dengan beasiswa Bappenas. Ya, saya termasuk salah satu yang mengikuti itu. Jadi kala itu sebetulnya kita memang nggak terlalu mimpi ya untuk punya pengalaman untuk sekolah di luar negeri. Tapi Bappenas cukup fair. Jadi hasil seleksi TPA dan TOEFL mereka itu mereka apa ya, mereka godok lagi, kemudian mereka lihat kebutuhan yang diperlukan oleh nasional secara umum, mungkin kayaknya disandingkan dengan para kandidat-kandidat itu. Saya termasuk yang ditawari memang waktu itu program itu. Mungkin juga melihat apa namanya, background pendidikan sebelumnya, walaupun tidak berkorelasi langsung, tapi mungkin dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhan nasional pada waktu itu ya, ada program double master degree. Ya, saya sebagai aparatur negara, asal itu memang kebutuhan dari negara dan pimpinan saya juga institusi saya mengizinkan, ya saya bismillah, saya berangkat aja. Jadilah saya dapat beasiswa belajar water science engineering ya waktu itu di Delft. Dan di negara yang memang water science engineering-nya luar biasa ya. Belanda kan sangat terkenal itu di sisi situnya, luar biasa. Diskusi soal beasiswa itu menarik sebenarnya. Nanti mungkin kita bisa diskusi lebih panjang mengenai beasiswa dan memberikan inspirasi kepada anak-anak muda sekarang, yang terutama di daerah. Karena saya yakin kalau kota-kota besar itu sudah punya akses informasi yang lebih luas ya terhadap kesempatan-kesempatan beasiswa. Tapi adik-adik kita yang di daerah itu biasanya yang struggle. Padahal mimpi untuk sekolah ke luar negeri itu seharusnya tidak boleh dilupakan gitu. Saya sendiri mengalami ternyata sekolah di luar negeri itu betul-betul mendidik kita semua. Betul nggak, Elan? Ya, saya setuju sekali Astrid. Saya merasakan pengalaman yang luar biasa ya, walaupun tidak terlalu lama, 1 tahun lebih sedikit lah saya di Belanda, dengan beasiswa dari NESO itu, NAVIC ya, Netherlands Education Support Office. Saya merasa banyak sekali motivasi maupun view saya pribadi yang mengalami perbaikan jauh dari sebelumnya gitu loh. Jadi kata orang bijak, seeing is believing ya. Jadi kita itu kalau mau melihat sesuatu yang ideal itu, kita harus melihat dulu gitu loh. Nah, dari pengalaman bukan hanya belajar, selama di Belanda dulu kita menjadi bagian dari negara yang sudah relatif maju, kita melihat bagaimana sih peradaban itu dibangun, bagaimana kedisiplinan ya, bagaimana juga kepatuhan terhadap hukum misalnya dan yang lain-lain. Selain dari basic ilmunya sendiri yang kita pelajari di kampus, ini yang menjadi oleh-oleh yang terbesar justru. Which is nilai-nilai tadi ketika kita kembali ke tanah air, bisa kita praktekkan ya, setidaknya untuk diri kita sendiri, dan syukur-syukur kalau kita bisa mempengaruhi kepada lingkungan kita. Saya setuju dengan Astrid. Ya, jadi perubahan mindset sebenarnya, dan ini bukan masalah
kita lebih pro Barat atau pro Timur atau tidak nasionalis, tapi banyak hal yang benar-benar bisa dijadikan input bagi perbaikan-perbaikan kita sebagai pribadi maupun sebenarnya untuk masyarakat ya. Ada banyak hal-hal yang sudah sangat maju lah, budaya antri. Kita yang simpel-simpel aja, budaya antri, budaya menghargai orang yang punya cacat fisik, disabilitas, kemudian orang tua, orang hamil dan segala macam, memberikan akses yang lebih kepada mereka itu sangat kuat di beberapa negara maju tuh yang saya perhatikan. Nah, sekarang kita pindah dari Palembang, Belanda, sekarang kita balik ke Malaysia. Jadi balik ke titik nol lagi nih. Nah, saya tertarik ingin menggali lebih banyak mengenai hal yang tadi Ellen sampaikan sebenarnya. Apa saja sih masalah-masalah saudara WNI kita yang ada di situ dan lebih ke peran Elannya apa di sana ya. Jadi mungkin lebih ke bagaimana Elan membantu mereka memfasilitasi permasalahannya dan outcome-nya seperti apa gitu. Oke, baik Astrid, terima kasih. Mungkin sebelum menjawab pertanyaan Astrid, saya sedikit menjelaskan dulu, meninjau ulang sebenarnya visi dan misi penugasan perwakilan Polri di luar negeri dalam mendukung tercapainya ya visi dan misi perwakilan itu seperti apa. Jadi secara umum kan kami mengemban fungsi atau tugas pokok itu yang pertama adalah meningkatkan ya kerjasama antara kepolisian kedua negara yang terlibat. Jadi seperti misalnya saya mewakili Polri, dengan kehadiran saya di sini saya diharapkan lebih dapat meningkatkan kerjasama polis to polis antara Polri sendiri dengan PDRM atau Polis Diraja Malaysia melalui berbagai kegiatan tentunya. Dan yang kedua adalah mencegah dan menanggulangi transnational crimes, Astrid, atau kejahatan-kejahatan lintas batas negara. Sebagaimana kita ketahui ya, di wilayah perbatasan seperti tempat tugas kami saat ini, itu praktek-praktek kejahatan lintas negara itu masih marak terjadi. Ya, dari mulai yang skala kecil maupun yang cukup besar dan ini merugikan negara. Kita diharapkan bisa membantu mencegah dan menunggangi hal tersebut dengan skema-skema yang sudah disiapkan ya oleh kedua negara. Dan yang terakhir, nah ini yang paling menarik sebetulnya adalah membantu pelaksanaan visi dan misi dari perwakilan itu sendiri, which is kalau yang ada irisannya dengan tugas kami adalah memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia. Nah, dalam melaksanakan perlindungan terhadap WNI ini, ya, itu kegiatan-kegiatan yang kita lakukan antara lain itu kita seperti yang saya jelaskan di awal tadi, melakukan pendampingan terhadap warga kita yang terkena masalah hukum, baik mereka sebagai pelaku kejahatan maupun mereka sebagai korban. Jadi prosesnya kita dampingi, terutama sekali untuk mereka yang terancam hukuman mati, Astrid. Ini sudah menjadi mandat bagi kita untuk kita pastikan bahwa hak-hak hukumnya itu semua dipenuhi. Bukan untuk menegasikan tindakan kriminal yang mereka lakukan, tetapi untuk memastikan bahwa mereka tetap diperlakukan dengan baik sesuai dengan hak-hak asasi manusia dan hak-hak hukumnya juga terpenuhi. Untuk selanjutnya kita membantu memperjuangkan sedapat mungkin agar yang bersangkutan terbebas dari ancaman hukuman mati. Itu yang pertama, contoh kegiatan perlindungan yang pertama. Yang kedua adalah bentuk perlindungan yang kita berikan adalah dengan cara melakukan pembinaan terhadap komunitas-komunitas WNI yang ada di sini. Nah, tadi di awal kan saya kasih gambaran warga Indonesia di Malaysia itu jumlahnya secara total diperkirakan 3 juta, Astrid. Ya, banyak. Ini jumlah yang sangat besar. Sangat banyak. Nah, diperkirakan sekitar 15-20%-nya ada di Sabah, di tempat saya tugas. Jadi sekitar 600.000 warga Indonesia diperkirakan ada di sini. Mereka ini sebagian besar bekerja di perkebunan kelapa sawit, di komunitas pekerja ladang ya. Kemudian ada juga komunitas nelayan yang mencari ikan di perairan Sabah ini. Ada juga kelompok-kelompok yang lain seperti guru, pedagang maupun pebisnis kecil. Ini semua kita lakukan pembinaan ya secara rutin. Nah, bentuk-bentuk kegiatannya nanti bisa Astrid tanyakan lagi. Dan yang terakhir, itu kita melakukan pendidikan dan juga perlindungan terhadap anak-anak TKI atau PMI ini, Astrid. Karena jumlah mereka sangat besar. Mereka ini adalah tunas-tunas muda, harapan bangsa, ya, yang which is mereka juga secara secara capital sebetulnya cukup capable loh. Mereka cukup mumpuni. Mereka tuh cukup cerdas, mereka tuh
semuanya militan, ya mereka punya semangat juang yang tinggi sebagai anak bangsa, tetapi keberadaan mereka di sini, which is mostly illegal, membuat mereka terbatas aksesnya, baik itu Ya, terhadap pendidikan maupun terhadap pengetahuan-pengetahuan yang lain tentang keindonesiaan. Oleh karena itu, kami mengemban misi ini. Secara rutin kami memberikan pendidikan, pengajaran kepada mereka tentang tentang apa kecintaan terhadap Indonesia, tentang kewiraan gitu loh. Karena ya, apa? Astrid bayangkan sebagian dari mereka tuh lahir sudah di Sabah, Astrid. Jadi mereka lahir di negeri orang, berstatus sebagai warga negara Indonesia, tetapi mereka sendiri tidak pernah ya, melihat Indonesia itu seperti apa. ya, Nah, ya, ini kan menjadi tantangan bagi negara. Bagaimana menumbuhkan rasa cinta tanah air kepada mereka, dan harapannya mereka supaya suatu saat bisa kembali ke tanah air. ya. Tentunya dengan modal pendidikan dan keterampilan yang lebih baik yang kita harapkan, sehingga bisa memperbaiki apa yang sudah dicapai oleh orang tuanya sebagai pekerja migran. Begitu, Astrid. Ya. Berarti Elan sehari-harinya banyak di luar ya? Match lah ya. Kalau di total ya mungkin tetap lebih banyak di lapangan ya, karena kan permasalahan adanya banyak di lapangan. Betul sekali. Mengingat Ya. luas sekali, jadi saya sering melakukan perjalanan. Ya, saya penasaran lebih lanjut nih, terutama terhadap anak-anak para buruh migran itu ya, yang tadi Elan sampaikan dia lahir dan besar di sana gitu di Malaysia. Mereka punya akta kelahiran Indonesia nggak ya? Jadi gini, kebetulan saya mengelola program yang cukup besar kerjasama pemerintah Australia Indonesia dan salah satu yang dicoba dibantu melalui program ini adalah perluasan layanan Adminduk, administrasi kependudukan. Dan kita tahu betul di daerah-daerah yang terpencil, terutama bahkan di kota seperti DKI, ada banyak yang tidak memiliki akte kelahiran, ada banyak yang tidak lahir tapi tidak tercatat, gitu ya, dia tidak punya NIK dan segala macam. Nah, akibatnya mereka menjadi invisible populations gitu. Dia ada physically lahir ada, tetapi karena dia tidak punya nomor identitas kependudukan NIK, tidak memiliki akte kelahiran, maka hak-hak sebagai warga negara itu menjadi tidak bisa terfasilitasi ya karena mereka invisible gitu di mata state, di mata negara gitu. Kalau status anak-anak buruh migran sendirian di sana bagaimana? Ya, sebetulnya kurang lebih sama, Astrid. Jadi mereka itu karena mereka lahirnya di negeri orang ya, otomatis mereka tidak memiliki akte kelahiran Indonesia. Jadi yang mereka pegang itu surat lahir. Itu pun ya perlu kita lakukan verifikasi lagi apabila yang bersangkutan setelah dewasa itu mempunyai kebutuhan ya tentunya terhadap identitas ya, maka mereka harus melegalize apa yang mereka punya. Misalnya surat lahir tadi, mereka harus lampirkan mereka lahir dari pasangan siapa, apakah betul orang tuanya dua-duanya adalah WNI, ya kan? Itu dibuktikan dengan dokumen yang masih dimiliki oleh orang tuanya, ada juga dokumen pernikahan orang tuanya misalnya, ada Ya. surat lahir yang bersangkutan di institusi katakanlah rumah sakit misalnya di Sabah ini, Ya. baru kita bisa buatkan penghantar untuk dia mengurus untuk mendapatkan surat KTP ya maupun mungkin NIK ya NIK Indonesia gitu. Di mana Nah itu proses ini ngurusnya, tidak Elan? mudah. Kalau yang terdekat dia bisa di ke perbatasan sih, bisa. Kan I sekarang see. sudah online dan sudah terkoneksi ya semua data kependudukan itu. Jadi mereka Oh, tidak jadi perlu ke sekarang Jakarta misalnya. di kantor perbatasan ada layanan Adminduk ya, dan sudah online Ada, dengan sistem administrasi kependudukan ya. ya sudah ada. Alhamdulillah sudah ada, sudah tergelar, sudah ada pelatihannya juga, sudah ada alatnya. Bahkan di kantor perwakilan Republik Indonesia seperti di Tawau ini pun ada petugasnya. Tapi kalau boleh kami tambahkan, dalam kenyataannya ya, persoalan yang banyak terjadi itu justru di persyaratan-persyaratan yang sulit dipenuhi oleh anak-anak Hmm. ini. Karena orang tua mereka ini, saya tidak bermaksud ini ya, cuma ini kenyataannya memang seperti itu. Itu banyak sudah tidak memiliki, entah karena sesuatu dan lain hal, tidak mempunyai bukti lagi gitu loh bahwa memang Ya, kedua orang tuanya WNI dan menikah secara legal. Ini ya, kadang-kadang menjadi kesulitan. Sehingga kami punya tantangan tersendiri di bagian konsuler itu untuk membantu.
kita harus melakukan terobosan-terobosan hukum, tapi tentunya yang Setuju. legal ya. Misalnya dengan membuat surat keterangan yang dibuat oleh minimal 2 orang tokoh masyarakat yang ada di lokasi tempat tinggal mereka, yang memberikan kesaksian secara hukum bahwa benar orang tuanya adalah warga negara Indonesia, menikah secara adat misalnya atau secara siri gitu di Sabah ini, kemudian mendapatkan anak atau keturunan yang bersangkutan. Itu mungkin langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Dan itu Hmm. pun tidak mudah, Astrid, tidak mudah juga gitu. Karena Karena eh, ya kita kan tidak bisa serta-merta juga dengan niat yang baik untuk memberikan status kewarganegaraan terhadap seorang anak kalau kita tidak punya dasar dokumen ya. ya, Semuanya itu tetap harus ada landasan hukumnya. Kalau memang orang tuanya nggak punya KTP, misalnya nggak punya kakak, kita cari terus apa. Dulu pernah di Indonesia pernah sekolah kak, ya, mungkin pernah punya ijazah SD, mungkin pernah apapun. Ya, ya, nah ini yang kadang-kadang butuh waktu gitu loh untuk mengurusnya. Tapi tetap kita upayakan demi masa iya. depan sang anak. Ya, saya terbayang, karena isu yang sama juga terjadi di Indonesia ya. Banyak sekali buruh migran yang pulang ke Indonesia dalam kondisi hamil, bapaknya, kita tidak tahu siapa gitu. Misalnya ada yang bapaknya majikannya atau rekan kerjanya yang kebetulan bukan warga negara Indonesia dan kembali ke Indonesia dengan membawa, kandungan gitu ya, bayi dalam janin dalam kandungan atau bayi. Nah, ada beberapa peraturan yang merelaksasikan sebenarnya, supaya anak tersebut bisa memiliki akte kelahiran, karena kalau tidak, semakin banyak yang tidak tercatat, semakin banyak kaum invisible, maka negara semakin nggak bisa ngurus. Nah, beberapa peraturan yang saya, tahu direlaksasikan adalah, sekarang kan tidak boleh tidak memiliki surat nikah, tetapi di akte kelahirannya hanya tercantum nama ibu. Gitu. Jadi ada kebijakan-kebijakan seperti itu. Tetapi kalau untuk kasus di Malaysia mungkin agak berbeda karena posisinya kan ada di luar ya, bukan di dalam, Ya, negara Indonesia gitu. Jadi, ya menarik sekali Elan, waduh, jadi ini iya. Masih berapa lama lagi di Tawau? saya kalau berdasarkan catatan penugasan masih sekitar 1 tahun 2 bulan lagi, Astrid. Ulangi, Ah, 1 tahun 3 bulan. masih lama. Betah ya di situ ya? Ya, kalau kami kan namanya prajurit ya, betah nggak betah ya harus betah. Emang bisa nolak? Aduh, saya ini, selalu tertawa kalau, mewawancarai atau berdiskusi dengan, prajurit ini. Sangat disiplin dalam menjawab. Kita masih punya waktu sekitar 5 menit, Elan. Ada hal-hal lain yang mungkin, Elan ingin aku tanyakan nggak? Mungkin yang ingin saya sampaikan ya, berdasarkan dari pengalaman penugasan selama di sini, memang agak sedikit khas penugasan di Malaysia ini, mengingat salah satu tugas pokok utama misi Kantor Perwakilan Republik Indonesia maupun yang diemban oleh semua pegawai ASN yang ditugaskan di sini adalah melakukan perlindungan, mempromot warga negara Indonesia. Nah, dalam melaksanakan tugas ini, seperti saya jelaskan tadi, yang kita elaborasi baru satu contoh ya, soal administrasi kependudukan saja. Ternyata begitu rumit, begitu banyak yang terlibat, pihak-pihak yang perlu membantu mereka. Nah, Mhm. saya menggugah kepada semua pihak lah, anggaplah baik yang ada di tanah air maupun yang ada di sini di luar negeri di Malaysia, agar dengan semangat untuk membantu para warga kita yang ada di sini, mari kita berikan kemudahan, mari kita berikan bantuan kepada mereka semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk Indonesia, untuk terutama untuk generasi penerus, ya, karena apabila mereka ini kemudian mempunyai status yang jelas, kemudian anak-anaknya juga punya status kewarganegaraan yang valid gitu, maka mereka satu langkah terbuka bagi mereka untuk membantu mempersiapkan masa depan mereka yang lebih baik. Sehingga harapan kita mata rantai pekerja migran Indonesia itu bisa sedikit demi sedikit bisa kita putus gitu loh. Ya. Maksudnya boleh bekerja di luar negeri tentunya boleh ya, hak semua orang itu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik untuk kehidupannya termasuk di luar negeri. Tetapi ada peningkatan. Jangan selalu menjadi pekerja
yang di level katakanlah menengah ke bawah gitu. Kita harapkan anak-anak mereka, anak-anak PMI ini punya bekal pendidikan sehingga mereka punya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik daripada orang tuanya. Dan ini sudah dilakukan oleh negara. Negara sudah membangun ratusan sekolah Indonesia, ya, bukan di perkotaan loh Astrid, tapi di balik-balik bukit, di lembah-lembah, di tengah-tengah kebun itu, ya. Negara sudah hadir memfasilitasi yang namanya Sekolah Indonesia atau di sini dikenal dengan CLC, Community Learning Center itu. Guru-guru sudah dikirim setiap tahun, ada jumlahnya puluhan sampai ratusan. Mereka adalah sarjana dari kependidikan yang qualified semua, lulusan perguruan tinggi negeri yang ternama begitu, kemudian mengabdi selama 2 tahun di sini dengan kontrak, kalau bagus diperpanjang lagi. Mereka lah yang melakukan transfer ilmu itu, mereka lah yang melakukan transfer knowledge. Buku-buku dikirim, ya, semua alat peraga pendidikan juga dikirim. Nah, inilah salah satu milestone yang bisa dilakukan oleh negara supaya masa depan anak-anak TKI khususnya yang ada di Malaysia itu menjadi lebih baik. Nah, saya menggugah siapapun kita, apapun profesi kita, sebesar atau sekecil apapun kontribusi kita, mari kita sukseskan program pemerintah ini demi kejayaan bangsa dan negara kita di masa yang akan datang. Saya bangga sekali nih punya teman yang sangat committed membangun bangsa, dan saya jadi teringat ada satu senior kita di Kementerian Dalam Negeri ya, Bang Suhajar, yang merupakan beliau ex officio kepala Badan Perbatasan ya kalau nggak salah ya, jadi banyak bersinggungan mungkin dengan pekerjaan Elan. Ya. Oke, Elan. Salah satu contoh senior yang baik. Semua senior kita dan junior kita bagus-bagus kok. Elan, selamat bertugas di sana dan jangan lupa setelah 1 tahun 2 bulan pulang. Baiklah. Baik, Astrid. Ya. Sekian acara kita, Jejak Teladan, yang mendiskusikan banyak hal, mulai dari pempek, kemudian keju di Belanda, sampai ke masalah buruh migran di Malaysia. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat sore.